Kak, kalau sudah masuk tahap AIDS, itu apakah masih konsumsi obat ARV? Oke, jadi jawaban kami seperti ini ya. Diagnosis AIDS tidak lagi berarti seseorang pasti akan sakit atau mati. Bahkan jika seseorang memiliki jumlah CD4 di bawah 100 sel mililiter. Memulai pengobatan antiretroviral dapat menyusun kembali fungsi kekebalan, kadang-kadang ke tingkat yang dianggap mendekati normal dan menjadi normal. Untuk lebih jelasnya, kita bahas ya tentang berapa lama HIV berkembang menjadi AIDS. Jika tidak diobati, HIV akan berkembang ke tahap infeksi yang disebut AIDS. Ini adalah saat pertahanan kekebalan telah dikompromikan, dan tubuh kurang mampu mempertahankan diri terhadap infeksi yang berpotensi mengancam jiwa. Secara umum, waktu yang diperlukan untuk beralih dari infeksi HIV menjadi AIDS adalah sekitar 5 hingga 10 tahun jika tidak dilakukan intervensi medis. Perbedaan waktu dapat disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk yang pertama, strain genetik HIV yang telah terinfeksi oleh seseorang yang hidup dengan virus, atau kita sebut beberapa di antaranya mungkin lebih atau kurang ganas daripada yang lain. Yang kedua, kesehatan umum individu. Yang ketiga, tempat tinggal orang tersebut atau termasuk akses perawatan kesehatan dan kejadian penyakit atau infeksi lainnya. Yang keempat, genetika seseorang atau riwayat keluarga. Yang kelima, merokok dan pilihan gaya hidup pribadi lainnya. Hal-hal yang disebutkan tadi tentu saja akan terjadi jika orang tersebut tidak menerima pengobatan. Sejak tahun 1996, pengenalan obat antiretroviral telah secara dramatis mengubah perkembangan alami infeksi HIV. Meskipun HIV masih belum dapat disembuhkan, orang yang baru didiagnosis dengan HIV yang dirawat dapat diharapkan memiliki harapan hidup yang mendekati normal hingga benar-benar normal, seperti penyakit kronis lainnya. Deteksi dini adalah kunci untuk mengidentifikasi dan mengobati virus sesegera mungkin. Tahapan infeksi dari orang ke orang sedikit berbeda, baik dalam tingkat keparahan maupun kecepatan perkembangannya. Tahapan ini memetakan penipisan sel kekebalan atau disebut sel T CD4 karena pertahanan tubuh semakin menurun. Dengan setiap perkembangan, resiko infeksi oportunistik meningkat hingga sistem kekebalan tubuh dikatakan benar-benar terganggu. Pada tahap inilah resiko penyakit dan kematian sangat tinggi. Tahapan infeksi secara umum dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, infeksi akut. Pada infeksi akut, banyak orang dapat mengalami demam, kelelahan, amandel bengkak, sakit tenggorokan, diare, atau ruam. Ini dimulai segera setelah terpapar dan dapat bertahan sekitar 2 minggu. Semua gejala tersebut sama sekali tidak spesifik, hanya dimiliki oleh mereka yang terinfeksi HIV saja. Yang kedua, infeksi kronis. Setelah infeksi awal dikendalikan oleh sistem kekebalan, virus bersembunyi di reservoir seluler tanpa diketahui oleh pertahanan kekebalan. Yang ketiga adalah AIDS. Stadium ini secara teknis diklasifikasikan sebagai kondisi terdefinisi AIDS atau jumlah CD4 di bawah 200 sel mililiter.